Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Abdul Muiz dalam channel Mam Akuntansi Pajak. Kali ini saya ingin membahas masih di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 di bab 10, tapi di sini kita akan membahas bagaimana cara membuat laporan keuangan dengan valuta asing atau foreign currency financial statement. Di mana pada bagian ini membahas bagaimana perusahaan induk mengkonsolidasikan laporan keuangan anak perusahaannya yang menggunakan mata uang penyajian yang berbeda dengan mata uang penyajian induk perusahaannya. Contohnya misalkan induk perusahaan berada di Indonesia, berarti di sini mata uang penyajiannya seharusnya adalah menggunakan mata uang rupiah. Tapi anak perusahaan menggunakan mata uang misalkan dolar Singapura karena anak perusahaan berada di Singapura. Nah, dalam konsep ini nanti ketika ada perbedaan antara mata uang dengan mata uang fungsionalnya menjadi sangat penting. Untuk itu nanti kita akan bahas bagaimana cara menyajikan laporan keuangan ketika laporan anak perusahaan tersebut menggunakan mata uang yang berbeda dengan laporan mata uang penyajian si induk perusahaan. Nah, dalam literatur akuntansi terdapat dua pendekatan untuk menjabarkan laporan keuangan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang induknya. Yang pertama yaitu menggunakan closing atau current rate method, yang kedua adalah menggunakan temporal method. Sedangkan di IFRS dan PSAK hanya menyebutkan satu saja, yaitu dengan penjabaran dengan menggunakan current rate dengan asumsi mata uang yang digunakan untuk penggunaan laporan keuangan anak perusahaannya adalah mata uang fungsionalnya. Nah, itu tadi ketika menggunakan IFRS. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang closing rate atau rate method. Yang dimaksud dengan closing rate adalah metode yang menjabarkan laporan keuangan dari mata uang fungsional ke mata uang penyajian. Seperti yang kita ketahui, mata uang fungsional adalah mata uang yang berlaku di negara tersebut atau mata uang yang memiliki peran penting dalam keluar masuknya kas. Nah, itu yang berkaitan dengan mata uang fungsional. Sedangkan ke mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan pada saat penyajian laporan keuangan tahunan atau annual report atau yang disebut dengan financial reporting pada di akhir tahun ya. Metode ini digunakan untuk yang pertama ketika suatu perusahaan yang berdiri sendiri atau a stand-alone entity yang mencatat buku-bukunya dalam mata uang fungsional tetapi menyajikan laporan keuangan dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya. Jadi dia mencatat jurnalnya ketika ada di buku-bukunya menggunakan mata uang fungsional atau mata uang rupiah, tetapi dalam penyajian laporan keuangannya dia tidak menggunakan mata uang tersebut dalam mata uang fungsionalnya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini contohnya ada di sebentar. Nah, di sini ada PT. Nah, di sini ada PT Polisem Indonesia Tbk dan Entitas Anak. Di sini kita bisa tahu ya, dia menyajikan laporan keuangan tersebut menggunakan mata uang US dollar. Nah, dengan demikian tadi ini konsep yang pertama. Suatu perusahaan yang berdiri sendiri yang mencatat buku-bukunya dalam mata uang fungsional tetapi menyajikan laporan keuangan tersebut selain mata uang fungsionalnya. Terus yang kedua, anak perusahaan atau cabang asosiasi yang mencatat buku-bukunya ke dalam mata uang fungsional kemudian menjabarkan laporan keuangannya ke dalam mata uang pelaporan induknya untuk kepentingan penyusunan laporan konsolidasi. Jadi di sini anaknya mengikuti laporan induknya untuk kepentingan konsolidasi si induk. Yang kedua, temporal method, di mana di sini metode penjabaran dari valuta asing ke mata uang fungsionalnya. Jadi di sini dalam mata uang asing ke mata uang fungsional atau mata uang yang berlaku pada saat negara tersebut atau yang paling memiliki peran penting dalam unit moneter di negara tersebut. Nah, yang pertama, metode ini digunakan ketika suatu perusahaan yang berdiri sendiri atau stand-alone entity yang mencatat buku-bukunya ke dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya. Ini kebalikannya, mata uang selain mata uang fungsionalnya tetapi menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang fungsionalnya. Misalkan ada transaksi tadi berkaitan dengan pembelian inventory dalam menggunakan mata uang dolar. Ketika ingin disajikan, nah di sini menyajikannya dalam mata uang rupiah, yaitu disebut dengan tadi yang poin A. Terus di sini ada kegiatan usaha luar negeri foreign operation yang mencatat buku-bukunya dalam mata uang lokal tetapi mata uang fungsionalnya sama dengan mata uang induk perusahaan. Nah, ini berkaitan dengan yang poin B. Nah, di sini penjabarannya bila X perusahaan USA punya anak perusahaan di UK, terdapat 3 kemungkinan penjabarannya. Yang pertama, ketika mata uang fungsional menggunakan British Pounds dan mata uang penyajiannya juga sama menggunakan British Pound, maka sama aja ya. Tadi sesuai dengan konsep bisa menggunakan closing rate atau yang disebut dengan current rate method. Terus yang di sini ketika kasus 2, ketika mata uang fungsional menggunakan US dollar dan mata uang penyajian adalah menggunakan British Pounds, maka nanti prosedur atau konsolidasinya tersebut dia bisa menggunakan keduanya, yaitu temporal method dan current rate. Sedangkan yang kasus 3, ketika di sini
dia menggunakan euro mata uangnya dan mata uang penyajiannya adalah British pounds, maka di sini menggunakan sama temporal rate dan current rate method. Nah, saya ingin menjabarkan bagaimana sih penentuan kurs ketika menggunakan closing rate dan temporal method dari segi balance sheet dan income statement. Balance sheet kita tahu di laporan keuangan, laporan posisi keuangan. Di sini ada nanti ada share capital dan pre-acquisition return on earning. Kita bisa lihat di sini menggunakan historical rate. Yang dimaksud dengan historical rate seperti yang kita ketahui adalah kurs yang berlaku pada tanggal tertentu terjadinya transaksi. Misalkan di sini ada berkaitan dengan pembelian kapital atau pembelian modal ya. Kita menanamkan modal di situ ya. Menanamkan modal di perusahaan A pada tanggal 2 Januari 2020. Nah, pada saat kita mau closing to journal, pada saat kita mau melakukan pelaporan keuangan nantinya, maka kita tetap menggunakan historical rate. Itu yang disebut dengan kalau kita menggunakan current rate method. Sedangkan temporary method sama di sini menggunakan historical rate, yaitu kurs yang berlaku pada saat tanggal tertentu terjadinya transaksi. Terus yang di sini berkaitan dengan post acquisition return on earning itu tidak dijabarkan karena merupakan hasil akumulasi perhitungan dari tahun ke tahun. Jadi kita tahu ya, berkaitan dengan post acquisition return on earning sama juga berkaitan dengan temporary method juga menggunakannya sama. Sedangkan untuk monetary asset seperti halnya cash, receivable dan payable atau uang tunai atau yang disebut dengan cash, terus ada piutang dan utang, di sini menggunakan closing rate atau current rate, di mana closing rate itu atau current rate itu adalah kurs di mana ketika satu unit mata uang dapat dipertukarkan dengan mata uang lain pada saat tanggal neraca atau tanggal transaksi. Jadi bisa kita lihat tanggal neracanya berapa pada saat itu. Pada tanggal neraca berarti tanggal 31 Desember ya. Sama untuk temporal method juga menggunakan closing atau current rate. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke dalam contoh-contohnya saja. Nah, untuk non monetary items seperti misalkan di sini yang menggunakan historical cost atau biaya historical seperti misalkan aset tetap, investment and cost, prepaid item, inventory, intangible asset, dia sama menggunakan closing atau current rate. Yaitu tadi kurs di mana bisa menggunakan tanggal neraca atau tanggal transaksi ya. Sedangkan untuk temporal method dia menggunakan historical rate. Nah, ini yang membedakan antara closing rate method dengan temporal method. Nah, untuk yang non monetary item fair value yang memiliki nilai wajar seperti misalkan trading securities, revaluasi dari aset tetap. Nah, itu dia menggunakan apa? Sama di sini dia menggunakan current rate, sedangkan kalau untuk temporal method dia menggunakan rate pada waktu revaluasi atau fair value ditentukan. Jadi kalau revaluasi di tanggal misalkan 2 Januari ya udah dia menggunakan adalah tanggal 2 Januari tersebut pada saat terjadinya revaluasi. Nah, tapi kalau di sini dia menggunakan current rate, bisa menggunakan tanggal neraca ya. Rate pada saat terjadinya tanggal neraca. Nah, untuk laba rugi selisih kurs dari penjabaran dia masuk ke neraca dalam posisi ekuitas yaitu sebagai other comprehensive income. Sedangkan untuk temporary rate dia masuk ke elemen laporan laba rugi. Nah, di sini untuk kurs yang menjabarkan pos laporan laba rugi atau di income statement seperti misalkan ada penjualan, pembelian, beban dan item pendapatan lainnya, dia menggunakan actual rate yaitu untuk kepraktisan biasanya dia menggunakan yaitu kurs rata-rata dengan asumsi unsur-unsur pembentuk laba rugi tersebut terjadi secara merata. Jadi nanti dia menggunakan kurs rata-rata. Nanti di soal juga ada kok kurs rata-rata tahunan itu berapa. Untuk temporary rate juga sama, dia menggunakan actual rate. Sedangkan untuk COGS atau cost of sale dia menggunakan juga kurs rate hanya untuk kepraktisan yang digunakan dengan menggunakan kurs rata-rata dengan asumsi semuanya unsur-unsur pembentuk laporan laba rugi tersebut terjadi secara merata. Kalau di sini menggunakan historical rate of original purchase. Jadi dia menggunakan biaya historical yaitu tadi kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi tersebut atau pada saat terjadinya transaksi tersebut ada tuh kapan, itu menggunakan historical rate. Sedangkan untuk penyusutan, amortisasi, nah bagaimana dia menggunakan actual rate pada saat expense terjadi atau kurs rata-rata bila expense terjadi sepanjang tahun. Itu menggunakan actual rate-nya ya. Actual rate-nya itu adalah biaya rate saat ini, tapi ketika dia terjadi sepanjang tahun maka dia menggunakan kurs rata-rata untuk actual rate. Sedangkan di sini sama menggunakan historical rate untuk temporary method. Nah, untuk dividen
dan other appreciation of profit. Dia mengeluarkan actual rate. Actual rate itu kurs pada saat terjadinya neraca biasanya, sedangkan di sini juga actual rate ya. Kalau misalkan berkaitan dengan dividen itu terjadinya kapan sih terjadinya pembagian dividen. Nah, kita bahas di sini dalam kombinasi bisnis dan aset dan liabilities, entitas asing dijabarkan dalam mata uang penyajian induk menggunakan kurs pada saat terjadinya kombinasi bisnis. Ini berkaitan dengan kombinasi bisnis. Misalkan tadi ada kombinasi bisnis, kita tahu ya ada misalkan akuisisi, merger, dan lain-lain. Untuk aset dan liabilities, entitas asing tersebut dinilai berdasarkan fair value dalam mata uang asing, kemudian dijabarkan dalam mata uang penyajian induknya menggunakan kurs pas terjadinya kombinasi bisnis. Selisih antara nilai wajar investasi dengan hasil penjabaran aset neto diberlakukan sebagai goodwill. Bila terjadi selisih antara nilai buku dengan nilai wajar dan anak perusahaan membukukan transaksi dalam mata uang fungsional. Jadi mata uang fungsionalnya mata uang yang berlaku yang memiliki peran penting di entitas anak tersebut, maka selisih tersebut didistribusikan ke aset, liabilities, dan goodwill menggunakan mata uang lokal atau mata uang pada saat di anak tersebut ya. Kemudian dijabarkan dengan menggunakan closing rate atau current rate method. Nah, sekarang kita bahas nih. Contohnya yang tadi dari kurs-kurs yang ada yang tadi kita sudah bahas di atas, sekarang kita contohkan. Misalkan di sini Peko perusahaan USA membeli S, perusahaan Inggris, dan menghasilkan selisih 10.000 dialokasikan ke paten. Jadi 10.000 tersebut dialokasikan ke paten dengan amortisasi sebesar 10 tahun. Jadi per tahunnya dia akan diamortisasi sebesar 1.000 euro ya. Kurs pada saat kombinasi bisnis atau kurs awal yaitu sebesar 1.30. Jadi 1 euro sama dengan 1.30 US dollar. Nah, untuk kurs rata-rata, nah ini biasanya dengan actual rate ya, 1 euro adalah 1.25. Dengan kurs akhir tahun sama dengan 1.20. Berarti paten di awal kita bisa lihat di awal pertama kali kita mengakui paten adalah tadi 10.000 ya, 10.000 euro sama dengan berarti 13.000 US dollar. Itu didapat dari 10.000 dikali dengan 1.30 US dollar. Dan amortisasi patennya karena kita tahu tadi per tahunnya adalah 1.000, maka 1.000 dikali dengan 1.25. Dia menggunakan kurs rata-rata yaitu 1.250 dolar. Nah, patennya di akhir tahun didapat 9.000, dapat dari mana? Kita tahu 10.000 euro dikurangi dengan amortisasi maka menghasilkan 9.000. Nah, 9.000 ini dikali dengan kurs akhir tahun. Karena kita mengetahui paten akhirnya nilainya berapa sih? Oh, ternyata 10.800. Maka nanti akan terjadi selisih kurs yang akan diakui sebagai OCI, other comprehensive income, yaitu sebesar 13.000 dikurang 1.250 dikurang 10.800, maka nanti akan masuk ke dalam OCI sebesar 950. Nah, bila kasus di atas anak perusahaan membuka transaksinya dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya, jadi selain mata uang fungsionalnya, maka selisih tersebut didistribusikan ke aset, liabilities, dan goodwill menggunakan mata uang lokal. Kemudian dijabarkan dengan menggunakan temporal method. Berarti nantinya kalau kita pahami paten awal tahun sebesar 13.000 US dollar dan amortisasi sebesar 1.300, maka paten akhir tahun pun nanti akan menggunakan kurs yaitu 1.30 menghasilkan 11.700. Karena nanti sama sehingga tidak ada selisih kurs ketika si entitas anak ini membukukan transaksinya dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya. Jadi tadi misalkan mata uang anaknya tadi, ini mata uang anaknya, ini anaknya kan membeli S, nih anak perusahaan. Dia menggunakan mata uangnya tersebut tidak menggunakan mata uang fungsionalnya. Jadi dia tetap menggunakan, jadi tidak adanya selisih kurs. Jadi itu yang membedakan kasus di atas ketika si anak menggunakan mata uang fungsionalnya, yang kedua ketika anak tidak menggunakan mata uang fungsionalnya, maka selisih tersebut nanti didistribusikan ke aset, liabilities, dan goodwill dengan mata uang lokal. Saya rasa cukup untuk bagian 2 ini. Nanti ketika ada pertanyaan dan kritik dan saran silakan komen di bawah ini.